Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 PHBEI. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Badan Usaha. Dan yang beranggotakan kelompok, saya sendiri Muhammad Fahri Masfi sebagai moderator dan anggota kelompok Haidar Yosumi Fajaryanto, Mas Hendra, dan Arif Fadilah. Kepada anggota kelompok dipersilakan untuk presentasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian A, pengertian dan fungsi badan usaha. Ditulis bahwa badan usaha adalah kesatuan yuridis dan ekonomis dari faktor-faktor produksi yang bertujuan mencari keuntungan atau memberi layanan kepada masyarakat. Disebut kesatuan yuridis karena badan usaha umumnya berbadan hukum. Lalu disebut juga kesatuan ekonomis karena faktor-faktor produksi yang terdiri dari asas sumber daya alam, modal, dan tenaga kerja dikombinasikan untuk mendapat laba atau memberi layanan kepada masyarakat. Banyak orang-orang menyamakan badan usaha dengan perusahaan, padahal badan usaha dan perusahaan adalah suatu hal yang berbeda. Untuk memberi pemahaman lebih, beberapa perbedaan badan usaha dan perusahaan antara lain dari segi definisi, yaitu badan usaha merupakan lembaga atau sebuah badan hukum yang mendistribusikan hasil produksi kepada masyarakat yang memiliki tujuan utama untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan perusahaan merupakan tempat berlangsungnya proses produksi. Yang kedua dari segi bentuk. Dalam segi bentuk, badan usaha merupakan lembaga yang berbentuk seperti koperasi, PT, CV, BUMN, dan lainnya. Nah, jika Anda melihat sebuah pelang di pinggir jalan bertulisan koperasi, CV, maka dapat dipastikan bahwa tempat tersebut merupakan sebuah badan usaha. Sedangkan jika Anda menemukan sebuah tempat yang di dalamnya terdapat aktivitas produksi maupun layanan jasa, maka tempat tersebut merupakan perusahaan. Nah, yang ketiga ada perbedaan dari segi tujuan. Perbedaan dari segi tujuan yaitu badan usaha dan perusahaan, yaitu pada tujuan didirikannya perusahaan didirikan untuk melakukan produksi, untuk menghasilkan barang, sedangkan badan usaha didirikan untuk tujuan mencari keuntungan dari hasil penjualan produksi tersebut. Nah, selanjutnya ada fungsi badan usaha. Fungsi badan usaha ini dibagi menjadi dua, yaitu fungsi komersil dan fungsi sosial. Nah, di fungsi komersil ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu fungsi operasional. Yang pertama, fungsi komersil. Fungsi komersil yaitu fungsi badan usaha untuk memperoleh keuntungan, sehingga badan usaha berbondong-bondong untuk menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas dan harga yang bersaing di pasaran. Satu, fungsi operasional. Fungsi operasional adalah fungsi yang memungkinkan badan usaha untuk melakukan kegiatan dengan benar untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu tadi mencari keuntungan. Yang kedua, fungsi manajerial. Fungsi manajerial ini adalah fungsi badan usaha yang menunjukkan bagaimana badan usaha dikelola secara efektif untuk memberikan manfaat yang maksimal agar kelangsungan aktivitas badan usaha bertahan lama. Nah, setelah fungsi komersil, ada yang kedua, fungsi sosial. Merupakan fungsi yang bersifat eksternal, yang berfungsi sebagai penyerapan tenaga kerja. Karena sosial akan memberikan kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
Nah, fungsi sosial ini ada 3. Yang pertama yaitu penyedia kesempatan kerja. Sebagai suatu badan usaha, pastinya akan membutuhkan tenaga kerja dari masyarakat. Semakin berkembangnya badan usaha tersebut, pastinya akan semakin banyak penyerapan tenaga kerja yang diserap oleh perusahaan. Yang kedua, ada peningkatan kualitas lingkungan hidup. Setiap badan usaha yang didirikan juga harus memperhatikan lingkungan hidup di sekitarnya dan menjaga lingkungan agar tetap berkualitas baik, misalnya dengan mengelola limbah produksi yang dapat mencemari lingkungan. Lalu yang ketiga ada pertumbuhan ekonomi nasional. Setiap badan usaha yang didirikan akan meningkatkan kualitas ekonomi nasional. Jadi semakin maju badan usaha, maka semakin terserapnya tenaga kerja dan produk yang dihasilkan juga akan lebih banyak. Sehingga pasar akan semakin luas. Dalam jangka panjang, ini akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi nasional. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Materi selanjutnya yaitu bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia. Ada banyak jenis badan usaha yang kita temui seperti PT, CV, atau Perum. Secara garis besar, bentuk badan usaha di Indonesia terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama koperasi, yang kedua badan usaha milik negara atau BUMN, yang ketiga badan usaha milik swasta atau BUMS, dan yang keempat badan usaha milik daerah atau BUMD. Pertama, kita akan membahas koperasi. Koperasi merupakan suatu badan usaha dengan didasari oleh asas-asas kekeluargaan. Organisasi ekonomi ini dioperasikan untuk kepentingan bersama. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1922 tentang perkoperasian dijelaskan bahwa koperasi bersifat terbuka, demokratis, dan mandiri. Fungsi dari koperasi sendiri ini diantaranya membangun dan meningkatkan potensi ekonomi para anggota dan juga masyarakat secara umum, sehingga kesejahteraan sosial bisa terwujud. Selanjutnya, yaitu BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. BUMN adalah usaha yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan negara yang disisihkan. Tujuan dari BUMN ini adalah melayani dan mencukupi kebutuhan masyarakat umum, meningkatkan kemakmuran, dan menambah kas negara untuk membiayai pembangunan dan membuka lapangan kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999, BUMN dibagi menjadi 3 bagian, yaitu perusahaan negara jawatan atau perjan, perusahaan negara umum atau perum, dan perusahaan negara perseroan atau persero. Perusahaan jawatan atau perjan adalah bentuk BUMN yang semua modalnya dimiliki oleh perusahaan. Badan usaha ini berorientasi pada pelayanan masyarakat. Sedangkan perusahaan negara umum atau perum adalah perseroan BUMN yang berbentuk perseroan terbatas, yang modalnya terbagi dalam saham seluruh atas atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara. Tujuan perseroan utamanya adalah mengejar keuntungan, maksudnya, dan tujuannya bersedi persero adalah menyediakan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat. Sedangkan perum atau perusahaan umum. Perum atau perusahaan umum adalah bentuk BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham. Perum memiliki tujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa. Barang-barang usaha di Indonesia selanjutnya yaitu BUMS atau Badan Usaha Milik Swasta. BUMS adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh pihak swasta. BUMS didirikan dengan tujuan mencari keuntungan dan mengembangkan usaha. BUMS memiliki 2 jenis, antara lain badan usaha swasta dalam negeri dan badan usaha asing. Badan usaha swasta dalam negeri adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh masyarakat dalam negeri.
sedangkan badan usaha asing adalah badan usaha swasta yang modalnya dimiliki oleh masyarakat yang bukan warga negara Indonesia. Badan usaha milik swasta ini terdiri dari 4 komponen. Yang pertama, Pemandirian Penyelenggara atau CV. Yang kedua, perusahaan perseorangan atau PO. Yang ketiga, perseroan terbatas atau PT. Dan yang keempat adalah joint venture. Dan yang terakhir, badan usaha di Indonesia adalah badan usaha milik daerah atau BUMD. BUMD adalah badan usaha yang modalnya berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan baik yang didirikan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten atau kota. Materi selanjutnya yaitu legalitas usaha atau lembaga perizinan. Legalitas suatu perusahaan atau badan usaha adalah merupakan unsur yang terpenting, karena legalitas merupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha sehingga diakui oleh masyarakat. Terima kasih. Ya, bentuk-bentuk legalitas perusahaan. Pertama, nama perusahaan. Kedua, merek. Tiga, surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Keempat, izin usaha industri atau IUI. Selanjutnya, ada manfaat legalitas perusahaan. Manfaatnya ada 5. Yang pertama, sarana perlindungan hukum. Kedua, sarana promosi. Ketiga, bukti kepatuhan terhadap hukum. Keempat, mempermudah mendapatkan suatu proyek. Kelima, mempermudah pengembangan usaha. Selanjutnya, lembaga perizinan yang terdiri dari 11. Yang pertama, surat izin tempat usaha atau SITU. Kedua, surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Ketiga, nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang keempat, nomor register perusahaan atau NRP. Yang kelima, nomor induk berusaha atau NIB. Yang keenam, surat keterangan domisili perusahaan atau SKDP. Yang ketujuh, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Yang kedelapan, izin mendirikan bangunan atau IMB. Yang kesembilan, surat keputusan pengesahan badan hukum. Yang ke-10, akta pendirian perseroan terbatas. Yang ke-11, izin gangguan. Selanjutnya, D. Wajib daftar perusahaan. Undang-undang tentang wajib daftar perusahaan adalah sebagai upaya dalam mewujudkan pemberian perlindungan tersebut, serta juga pembinaan kepada dunia usaha dan perusahaan, khususnya golongan ekonomi lemah. Daftar perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang ini dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta perusahaan disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan. Pasal 1 huruf A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang WDP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Fadilah, NIM 2100111411. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 2. Sekarang materi tentang wajib daftar perusahaan. Undang-undang tentang wajib daftar perusahaan adalah sebagai upaya dalam mewujudkan pemberian perlindungan tersebut, serta juga pembinaan kepada dunia usaha dan perusahaan, khususnya golongan ekonomi lemah. Daftar perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang ini dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan membuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan. Pasal 1 huruf A UU No 3 tahun 1982 tentang WDP atau wajib daftar perusahaan. Jadi, daftar perusahaan merupakan sumber informasi resmi mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan
yang didirikan, bekerja dan berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia. Maka kepada semua pihak yang berkepentingan diberikan kesempatan agar dengan secara mudah dapat mengetahui dan meminta keterangan-keterangan yang diperlukan mengenai hal-hal yang sebenarnya tentang suatu perusahaan. Jadi dengan adanya daftar perusahaan dapat dicegah atau dihindarkan timbulnya perusahaan dan badan usaha yang tidak bertanggung jawab serta dapat merugikan masyarakat. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Adalah restrukturisasi perusahaan. Menurut Bramantio, restrukturisasi perusahaan bertujuan untuk memperbaiki dan memaksimalkan kinerja perusahaan. Bagi perusahaan yang telah go public, maksimalisasi nilai perusahaan dicirikan oleh tingginya harga saham perusahaan tersebut, dan harga tersebut dapat bertengger pada tingkat atas. Bertahannya harga saham tersebut bukan permainan pelaku pasar atau hasil goreng-menggoreng saham, tetapi benar-benar merupakan cermin ekspektasi investor akan masa depan perusahaan tersebut. Strukturisasi dalam perusahaan pada dasarnya adalah fenomena umum yang biasa terjadi di dunia bisnis. Cara ini sangat mungkin sekali dilaksanakan oleh para pelaku bisnis untuk menyehatkan perusahaannya, menghindari kebangkrutan, memperbesar perusahaan, menguasai pasar lokal, menembus pasar ekspor, menguasai bahan baku, teknologi, haki, serta memenuhi syarat regulasi dan juga lain sebagainya. Materi selanjutnya adalah merger, konsolidasi, dan akuisisi. Baik, dimulai dari merger. Pengertian merger adalah bergabungnya dua perusahaan yang awalnya terpisah dan menjalani usaha dengan salah satu nama usaha pendahulunya. Bergabungnya dua perusahaan jadi satu itu tidak mudah. Membutuhkan pembiasaan terlebih dulu, terutama untuk para pekerja yang ada di dalamnya. Kedua perusahaan itu tentu memiliki budaya yang berbeda dalam soal pekerjaan. Disinilah mereka harus melakukan berbagai kesepakatan. Yang kedua yaitu konsolidasi. Konsolidasi adalah bergabungnya dua perusahaan atau lebih demi membentuk perusahaan yang baru, tapi perusahaan awal akan dibubarkan. Dan yang terakhir adalah akuisisi. Akuisisi adalah kepemilikan usaha suatu perusahaan yang diambil oleh perusahaan lain dengan membeli saham perusahaan tersebut. Namun, perusahaan yang diambil kepemilikannya itu tetap menjadi badan hukum yang sah dan tetap melaksanakan bisnis sendiri sebagai anak perusahaan. Nah, bedanya merger, konsolidasi, dan akuisisi adalah dilihat dari cara kerjanya. Dari cara kerja itulah kita akan mudah memahami ciri khasnya masing-masing. Dapat kita simpulkan bahwa merger merupakan bergabungnya beberapa perusahaan jadi satu. Konsolidasi adalah meleburnya beberapa perusahaan jadi perusahaan yang baru. Sedangkan akuisisi adalah perusahaan mengambil alih perusahaan lain untuk menjadi perusahaan yang lebih besar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.